berapa? Dari pagi. Dari pagi. Udah capek. Udah capek masih pagi. Iya, Bu. Kan belum siang. Enggak apa-apa, Bu. Tidur lagi. Tadi kalian berangkat ke sekolah macet apa enggak? Macet. Naik kendaraan apa? Gojek. Ada yang dianterin? Ada yang naik transport umum? Kalau dulu yang lain. Dianterin? Sama siapa dianterin? Papa. Papa. Ada yang sakit atau izin hari ini teman-temannya? Banyak ibu, banyak yang sakit ibu. Siapa aja? Iya. Ya banyak sih apa? Fikri, terus Haikal, Nabila ya sakit ya? Insan sakit. Ya kita doakan buat teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh. Dan kita di sini diberi kesehatan selalu. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo boleh Puput dipimpin doanya. Dibantu teman-temannya buat berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kan kita belajar tentang pendidikan agama Islam kan? Ya. Alangkah lebih baiknya kita awali dengan tadarus terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran ya. Ayo kita baca surat Al-Baqarah ayat 83. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulul linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman sudah membaca. Oke. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang meraih kasih Allah dengan ihsan. Sebelumnya ada yang tahu gak ihsan itu apa? Bukan ihsan Ali ya. Baik bu, baik. Baik. Terus apa lagi ihsan? Baik ini ya, Chef. Ada yang tahu lagi ihsan itu apa? Habib. Berbuat baik. Terus Baik. apa lagi? Ihsan. Ya, akhlak terpuji. Terus apa lagi? Nih, kalian tadi kan berangkat ke sekolah lewat di jalanan kan? Iya. Kalian nemu gak ada pengemis yang atau enggak ada kakek-kakek yang sedang berjualan, terus ada orang yang memberi mereka rezeki? Itu namanya perbuatan ihsan. Jadi intinya perbuatan ihsan adalah perbuatan kebaikan. Nah, di sini secara rincinya kita akan mempelajari tentang surat Al-Baqarah ayat 83 yang tadi kalian baca dan hadis yang berkaitan dengan ihsan. Terus kemudian kita akan tadi jangan lama ya. Kemudian kita akan menganalisis surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang ihsan. Kemudian ada hikmah dan manfaat ihsan. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengimplementasikan perilaku ihsan sehingga kalian bisa berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama ciptaan makhluk Allah, dan selalu berbuat baik kepada Allah. Tapi ini bisa tolong ditaruh dulu. Ayo, mau ditaruh apa mau saya ambil? Lihat Bu. Mau ditaruh apa mau saya ambil? Paling depan dulu Bu. Ditaruh dulu ya, perhatikan dulu ya. Ibu.
surat Al-Baqarah ayat 83. Ya dia. Artinya, Wih. dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Dari sini, dari ayat ini, coba tunjuk Fadil yang contoh dari berperilaku ihsan. Ya, tadi Fadil yang HP nih. Dari ayat ini, yang contoh dari berperilaku ihsan itu apa? Yang mana? Berbuat baik, terus berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim. Terus apa? Kami. Ih, pura-pura. Oh ya. Maju. Laksanakan sholat. Tunaikan Iya. zakat. Satu lagi. Devi. Menyembah selain Allah. Satu lagi perbuatan ihsan. Tadi kan berbuat baik kepada kedua orang tua, terus apa zakat. Terus satu lagi dari surat Al-Baqarah. Bertutur kata yang baik kepada manusia. melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Ya. Kemudian next ada hadis tentang berbuat ihsan. Boleh dibaca Melani artinya? Artinya dari Syahadat bin Auf Bu ngobrol. Dari temennya lagi baca. bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik, berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dari sini tahu gak kalian ihsannya? Ihsan kepada siapa? Tidak menyakiti hewan. Iya, ihsan kepada hewan. Oke, boleh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata kerja fiil, yaitu hasuna yasunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Kemudian ada pengertian ihsan secara istilah, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Boleh? Nah, di sini ada dua ruang lingkup ihsan. Yang pertama ihsan kepada Allah. Yang kedua ihsan kepada sesama Makhluk. makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah apa aja? Manusia. Jin. Kalau berbuat ihsan kepada tumbuhan berarti bagaimana sih? Terus merawat, memberi pupuk. Kalau ihsan kepada hewan, memberi makan. Ali ihsan kepada hewan apa Ali? Ihsan kepada hewan bagaimana Ali contohnya? Tadi yang disebutkan di dalam hadis Li. Gambar mana bisa dibuka? Berat. Ngadu berat. Gimana tadi Haura ihsan kepada hewan di hadis? Ayo. Menyembelih dengan Panjang. Sayang. Pisau yang panjang, Bu. Nah, kalau ini contoh ihsan kepada siapa? Selain mengaji, apalagi ihsan kepada give applause buat kalian. Terus kalau yang di bawah ini ihsan kepada sesama manusia. Asal masih kecil. Ihsan, dulu ihsan namanya kan ihsan, suka berbuat baik kan? Masuk kamu.
artinya berbuat baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dari sini kalian bisa menangkap gak hikmah dari berbuat ihsan itu apa? Bayu, tahu gak hikmah dari berbuat ihsan? Mendapatkan pahala, Bu. Mendapat pahala bisa. Terus apa lagi? Disayang Hikmah orang. disayang orang. Iya, Bisa membantu yang membutuhkan. Terus apa lagi hikmahnya? Menyenangkan. Terus tahu gak dampak sosial dari berperilaku ihsan? Dampak sosial dipercaya orang bisa. Pilihan pribadi yang baik. Terus semuanya jadi terjaga kan? Sesama manusia jadi terjaga, tumbuhan jadi terjaga, terus hewan jadi terjaga. Nih, ada quotes yang mau baca. Coba Najwan baca quotes. Apapun memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitar kita. Berbuat ihsan bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang menciptakan harapan dan kebahagiaan. Jadilah sumber kebaikan dan saksikan bagaimana kebaikan itu akan kembali kepadamu dengan berlipat ganda. Mari sama-sama membangun lingkungan yang penuh kasih dan empati. Hai kamar mandi sana cuci muka. Wudu. Dia kali deh. Wudu, Bu. Mau dianterin sama Yo. Bayu. Sana di kamar mandi lagi cuci muka. Wudu lagi. Dari sini siapa yang bisa menangkap garis besar dari quotes ini? Apa? Buat baik, Bu. Jadi mereka berbuat baik maupun sekecil apapun itu memberinya. Berarti dampaknya menjadi dapat membangun lingkungan yang penuh kasih sayang dan empati. Kalian di rumah selalu taat gak sama orang tua? Bantu orang tua enggak? Kalau ke sesama saudara, dibantu. Kalau saudaranya punya PR dibantu enggak? Kan dibantu, lagi dicontekan. Oke, sekarang kalian buka link yang ibu kasih ke grup. Coba Kak Hikmah kasih kesimpulan tentang perilaku ihsan. Ya, jadi ihsan itu perbuatan baik yang dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya itu ya bersikap amanah dan jujur gitu. Oke, bener ya dikatakan teman-teman kalian ya. Ihsan berarti artinya kebaikan. Kalau menurut istilah berarti seakan-akan kita beribadah melihat Allah. Terus ruang lingkup ihsan tadi ada berapa? Ada dua. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada ciptaan Allah. Oke, mungkin sekian yang materi yang ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah tentang materi toleransi ya. Minggu besok ibu akan menyampaikan materi tentang toleransi. Jangan lupa kalian baca. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Bayu sehat Bayu? Ada yang nggak masuk kan teman-temannya hari ini? Banyak. Siapa aja? Safa terus? Sastra ya? Sastra. Siapa lagi? Laki-laki ada temennya yang nggak masuk? Adil. Kenapa teman-temannya nggak masuk? Ada izin atau sakit? Sakit. Kita doain
diberi kesembuhan. Amin. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Ibu ingin mengucapkan, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, lebih baik kita awali dengan tadarus terlebih dahulu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo boleh Devi dipimpin teman-temannya tadarus. Bismillah. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Shadaqallahul azim. Oke, dilanjut dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelumnya kalian pernah nggak kebayang kalau di dunia ini tanpa adanya ilmu? Bagaimana? Jadi bodoh. Jadi bodoh. Terus Udah punah. udah punah. Ada gak yang namanya teknologi HP, handphone? Nggak. Ada gak yang namanya KRL? Gak ada. Terus di bayangan kalian tuh dunia menjadi seperti apa kalau misalnya hancur? Sunyi, sepi. Kenapa kok sepi? Jadi kamu. Gak ada hiburan, gak ada yang Ada hiburan. Berarti disimpulkan dari sini kalau misalnya hiburan ataupun semua yang mempermudah hidup kita itu berasal dari ilmu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan motivasi, yaitu ilmu adalah cahaya. Ketika kamu menyalakan cahaya itu untuk orang lain, kamu tidak hanya menerangi jalan mereka, tapi juga membuat dunia menjadi lebih terang. Ada yang mengerti maksud dari motivasi ini? Irma, mungkin? Dengan adanya ilmu kita bisa membuat dunia menjadi lebih keren gitu. Keren. Terus dengan berbagi ilmu kita bisa apa? Dengan berbagi ilmu kita bisa membantu orang membantu yang lain dalam kesulitan. Jangan tahu apa gitu. Nah, di sini yang pertama ada kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ada yang tahu? Tadi karena kalau tidak ada ilmu kita bodoh. Dunia jadi tidak ada teknologi yang bisa membantu kita. Laki-laki dan perempuan. Bayu, Iksan. Tolong fokus dulu ya. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka tentunya membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Seseorang dapat mengelola atau merekayasa kehidupan di bumi ini tidak bisa tanpa bekal ilmu pengetahuan. Demikian pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Bisa gak kita sholat tanpa ilmu? Enggak. Lebih baik orang yang ahli sholat atau orang yang berilmu? Kenapa? Orang yang beradab lah. Kenapa Pipi? Kenapa lebih utama orang yang berilmu daripada ahli sholat? Ya karena Iya, karena
dalil tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu di surat At-Taubah. Putri tolong bisa bacain artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin. Lebih keras Putri. Itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Saya mau kemana, Chan? Tahu Bu. Lobet. Chan, cepetan Chan, jangan mengganggu fokus teman-teman Chan. Anjay. Udah Chan? Ada yang tahu gak maksud atau kandungan di dalam surat At-Taubah ini? Dari artinya. Poin pentingnya, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Ada yang paham? Bu Bayu mungkin paham atau Ihsan? Apaan Bu? Makna atau kandungan dari surat At-Taubah. Dari kewajiban menuntut ilmu. Ustazan, mau Ustazan. Ini kan situ udah ada artinya. Nah, menurut kamu kandungan yang terdapat dalam surat itu apa? Barisan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Karena mereka belum punya ilmunya. Jadi ini ya gaya belajar. Oh, nggak ada gurunya gitu. Iya. Oke nih, Ibu akan jelaskan sedikit tentang kandungan surat At-Taubah ini ya. Jadi, mengapa tidak semuanya harus ikut dalam medan perang? Karena orang-orang yang memperdalam agama ini, yang pertama nanti dia sebagai informasi, sebagai apa? Iya, kayak pemberi informasi kalau misalnya pasukan mereka tuh menang atau kalah, pasukan mereka tuh sudah berhasil dalam perang atau belum. Yang pertama itu, yang kedua karena salah satu tadi dari Nadia, karena kalau semuanya ikut berperang tidak ada yang mempelajari agama, nanti tidak ada lagi yang bisa menyebarkan agama Islam, tidak ada lagi yang bisa melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Nah, di sini ada hukum menuntut ilmu. Tadi kan udah di awal udah tahu kan kalau menuntut ilmu hukumnya wajib. Tapi di sini ada hukum menuntut ilmu yaitu haram. Menuntut ilmu kan itu mencakup pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat haram. Ilmu yang tidak bermanfaat ya. Dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Memangnya ada ya ilmu yang tidak bermanfaat tapi bisa membuat orang sukses? Ada nggak kira-kira? Ilmu apa? Ilmu yang tidak bermanfaat dan bisa membuat orang sukses. Ya. Apa contohnya? Judi. Terus Dukun tuh Bu. Iya, cuma modal kostum. Modalnya tumbal doang kan? Betul. Bisa sukses. Nah, di sini hukum menuntut ilmu ada wajib, ada fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah itu ilmu apa aja sih? Contohnya? Kedokteran, ilmu eksakta, ilmu Kalau ilmu memandikan sama mengafani atau mensolatkan jenazah, fardu Terus fardu ain. Contoh ilmu fardu ain adalah kayak gimana tuh? cara beribadah, Ya, tata cara kita wudu, tata cara kita sholat, tata cara kita puasa, apa yang membatalkan sholat atau membatalkan puasa. Nah, di sini ada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bisa boleh kalau dibacakan poin-poinnya aja. Keutamaan orang menuntut ilmu. Utama menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu.
memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat kelak. Yang ketiga, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayu, bisa dijelaskan nomor 1? Bayu, suara gede banget. Saya Apa nih? Suara. diberikan derajat Fikri, boleh Fikri. apaan tuh? Kalau orang beriman di antara Nomor 1, nomor 2 ya. orang yang beriman Bosku. Haura nomor 3. Nanti jelasin. Sepemahaman Haura aja dari kata-kata ini di depan. Apa Bayu? Bentar ya, abis ini. Halo Bayu. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Apa tuh maksudnya? Keutamaan orang menuntut ilmu. keutamaan orang itu beradab, Bu. Itu menurut saya. Beradab. Iya, kalau misalnya nggak ada adabnya, ilmunya mah nggak kepake. Nah, dapat yang Kalau ngomong. Fikri Hah? tadi Fikri nunjuk tangan dalam 1. Ayo nomor 2 mau jawab, oke boleh. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Apa tuh maksudnya? Fikri ngomong. Fikri. Haura udah ketemu? Udah tahu apa yang dimaksud dari nomor 3? Nomor 3 itu Hmm? dalam Islam pahala orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ngomong aku bener. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda, berpergian ketiga pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Bahkan yang mendapatkan nomor 3 ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa darahnya syuhada itu sebanding sama tintanya para ulama. Jadi maksudnya itu pahala yang didapatkan oleh syuhada dan orang yang menuntut ilmu itu sama. Nah, Bayu dengerin ya, jangan ngobrol. Bayu. Yuk. Yang poin 1, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maksudnya dengan kita menuntut ilmu, kita nggak perlu nih mikir lagi kita mau cari kedudukan, kita mau cari pujian orang lain, kita mau cari kekayaan. Itu mau cari dipikir lagi karena Allah sudah berjanji bahwa orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Nah, di sini sudah ada hadisnya nih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah menuntut rahmat dan menuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala yang sama. Pahalanya bersama para nabi. Hal menuntut ilmu dan menyebarkannya pun sama seperti nabi juga kan. Nabi mendapat wahyu dari Allah dan menyebarkannya ke umatnya. Kita juga yang menuntut ilmu jangan pelit ilmu, kita harus membagikannya kepada teman-teman orang lain. Nah, di sini berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan di sini ada dalilnya. Boleh dibacakan, Laura? Dalilnya. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini dari dalil ini kita tahu bahwa Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menyampaikan walaupun cuma huruf A, walaupun cuma huruf B, itu kita wajib menyampaikan karena kita sudah mengetahui ilmunya. Nah, di sini juga ada keutamaan orang yang berbagi ilmu. Yang pertama, mereka mendapat pahala yang setara dengan orang yang mempraktikkan ilmu tersebut. Yang kedua, menyebarkan ilmu dianggap sebagai bentuk jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, Allah juga akan meninggikan derajat mereka dan melapangkan rezeki bagi mereka yang mengajarkan
ilmu. Jadi di sini kalian udah termotivasi belum untuk menuntut ilmu dan mengajarkan orang lain? Wow, Udah. selalu Jadi setelah pembelajaran dari sini, setelah kalian pulang sekolah, kalian harus menyebarkan ilmu kalian dapat ya. Kepada siapa aja? Ilmu apa aja? Apa aja? Kepada Bermanfaat kan? teman, Iya. teman yang terdekat dulu, kepada Saudara. adik, saudara, Keluarga. iya keluarga. Ngajarin nenek mancing. Nah, setelah dari sini, setelah materi yang disampaikan, Ibu akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Ya, Fahmi ya? Wah, Boleh dibuka maksudnya? Ini dari sini beneran udah paham kan? Udah ya? Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas di rumah ya. Tolong kalian tulis satu nama tokoh ilmuwan favorit kalian. Tulis biografinya dan alasan mengapa kalian memilih tokoh tersebut. Apa kalian terkesan dengan ilmunya atau tentang motivasinya? Tulis ya, biografi dan alasan mengapa kalian memilih tokoh ilmuwan tersebut. Oke. Materi selanjutnya tentang adab kepada orang tua. Jangan lupa pembelajaran hari ini diulang lagi dan disampaikan kepada orang terdekat. Biar yang pintar bukan hanya kalian saja ya. Bisa Fikri, tolong dipimpin doa penutup hadis. Kita membaca